que soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Salam Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, ini ada sedikit mengganjal di hati saya Pak. Kira-kira Bapak ada waktu tidak untuk berbincang-bincang dengan saya sebentar? Iya Bu, ada Bu. Memangnya ada apa ya Bu? Iya nih Pak, ada sedikit masalah yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Ini terkait dengan saya Pak. Kalau sekarang bisa kan Pak? Tentu saja bisa Bu. Kebetulan saya lagi tidak sibuk. Memangnya setelah berbincang dengan saya Bu, hal apa yang Ibu bisa harapkan? Alhamdulillah Pak, ya nih Pak, yang ingin saya dapatkan ke depannya, ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh, tentu saja Bu. Saya sangat senang berbagi dengan Ibu. Memangnya Ibu memiliki masalah apa ya? Begini Pak, ini masalah yang terjadi di dalam kelas Pak. Ini terkait dengan murid saya. Oh, begitu. Ibu tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga beberapa murid itu eh, tidak memahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Uh, Sepertinya ada beberapa faktor Pak, sehingga anak tersebut mengalami kesulitan. Oh, begitu, Bu. Jadi beberapa faktor itu. Ada beberapa faktor. Jadi faktor apa yang Ibu yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Bu? Iya Pak, sempat saya tanyakan kepada murid-murid saya. Ada yang menjawab kurang fokus karena tidak sarapan pagi di rumah. Dan yang mengantuk sempat saya tanyakan ke temannya yang kebetulan dekat dengan rumahnya, katanya anak tersebut sering main HP di malam hari. Ada juga yang memiliki pemahaman yang masih lambat Pak, masih lamban. Oh, itu permasalahannya, Bu. Eh, ada yang tidak sarapan, terus ada yang main HP sampai larut malam dan lamban memahami pembelajaran. Jadi, sebesar apa harapan Ibu untuk murid dan menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya Pak, setidaknya anak-anak dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, mereka tidak mengantuk, tetap fokus, mampu memahami dan menjawab pertanyaan atau tugas yang saya berikan. Iya, paling tidak mereka memberikan respon yang baik dan positif terhadap pembelajaran yang telah Ibu jelaskan ya. Nah, setelah itu Ibu mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut, bagaimana kira-kira Ibu bisa mengatasinya? Hmm, saya akan melakukan hal-hal seperti misalnya pada murid yang tidak sarapan pagi, saya mengingatkan bahwa sarapan pagi itu penting bagi kesehatan dan menginformasikan juga kepada orang tuanya agar memberikan sarapan kepada anaknya setiap pagi. Kemudian
bagi anak yang mengantuk, saya juga ingatkan kepada mereka bahwa menggunakan HP yang berlebihan itu kurang baik, apalagi kalau sampai begadang dan bisa berakibat buruk. Selain itu, saya juga akan konfirmasi Mhm. kemudian ya, anak yang memiliki pemahaman yang memang lamban, saya akan memberikan bimbingan yang lebih Pak. Seperti itu. Eee, iya baik, Bu. Itu rencana Ibu sangat bagus, di mana Ibu mengingatkan, murid untuk sarapan pagi sebelum ke sekolah, penggunaan HP, yang berlebihan, eee, terus memberikan bimbingan yang lebih bagi siswa yang lamban, menerima pelajaran. Kira-kira, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan kepada, peserta didik yang mengalami kelambanan dalam, menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan, Bu? Kira-kira bagaimana langkah-langkah Ibu Hmm, yang akan Ibu lakukan? iya Pak. Iya jadi iya jadi hal yang saya lakukan itu adalah memberikan bimbingan seperti memberikan latihan-latihan soal tentang pemahamannya dan saya akan bimbing mereka sampai selesai. Oh, begitu, Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa kapan, Ibu akan memberikan bimbingan itu, Bu? Ya, saya akan memberikan bimbingan pada waktu jam istirahat dan saya lanjutkan pada jam pulang sekolah di mana tidak ada lagi gangguan uh, kan tidak ada lagi gangguan karena disitulah apa tidak ada lagi yang mengganggu jam pelajaran disitulah saya menerapkannya Pak. Kira-kira kenapa Ibu, tidak mengambil di jam istirahat saja? Karena, eee, pada kalau Ibu mengambil waktu jam pulang, Ibu akan pulangnya jadi lambat, sehingga Ibu akan terlambat untuk pulang ke rumah. Iya begini Pak, kalau cuma di jam istirahat, waktu relatif singkat, mana lagi murid mau belanja dan bermain. Artinya jam istirahatnya itu tersita. Kemudian kalau pulang sekolah kan lumayan waktunya. Kebetulan murid-murid di sekolah saya Pak, tidak sama semua jam pulangnya. Jadi murid saya tinggal itu bisa pulang berbarengan dengan teman-teman kelas, teman-teman dari kelas lain. Kebetulan apa murid saya itu satu kampung. Oh iya, Bu, bagus sekali itu, Bu. Terus, apa komitmen Ibu setelah menyelesaikan masalah Ibu ini yang, kira-kira Ibu akan terapkan ke depannya, Bu? Hmm, iya karena uh, ya saya akan melakukan secara kontinu terus-menerus dan konsisten sampai ada perubahan yang terjadi dalam diri murid saya, Pak. Iya. Nah, kira-kira, siapa saja yang, dapat membantu Ibu untuk, dalam menjaga komitmen yang Ibu, apa namanya, sampaikan ini, Bu? Kira-kira siapa saja? Ya, kebetulan ini kan kita dalam dunia pendidikan, Pak ya. Tentunya kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, eh, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Oh, iya, Bu. Ya, jadi, harus saling berkolaborasi ya. Itu rencana yang sangat, luar biasa karena, kita memang harus memiliki kolaborasi yang baik untuk menjaga komitmennya.
Terus, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya itu, tentunya saya akan menjalin komunikasi yang baik, dengan orang tua, komitmen dengan, sama-sama memberikan bimbingan terhadap murid yang, membutuhkan. Oh, iya, Bu. Ya, oke, Bu, bagus sekali Ibu untuk ke depannya. Ibu, bagaimana, perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya, Bu? Alhamdulillah Pak Reza, sekarang, saya sudah merasa, agak lega karena sudah berbagi dengan Bapak, dan saya mendapatkan, solusi dari, masalah yang, terjadi di kelas saya. Iya, Bu, alhamdulillah ya, Bu. Saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa dan saya harap, Ibu ke depannya melaksanakan apa yang telah Ibu komitmenkan dan rencanakan ke depannya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Iya Pak, insya Allah amin. Baik Pak, mungkin pembicaraan kita untuk hari ini sampai di sini saja dulu Pak. Nanti di lain waktu kita berbincang-bincang lagi. Eh, Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga sangat senang, sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Batara. Iya, mulai Miki. Kita Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana Bagaimana kabarnya hari kabarnya, ini? Bu? Oh, iya. Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat walafiat. Eee, Alhamdulillah, Bu, sehat juga. Begini Pak, kemarin kan Pak Batara ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya. Kira-kira ada apa ya Pak? Iya, Bu, begini, Bu, saya mempunyai, permasalahan, yaitu saya mempunyai peserta didik yang, berperilaku kurang baik, Bu. Seorang anak laki-laki, si anak itu, suka sekali jahil, suka mengganggu temannya, Bu. Seperti kadang-kadang anak itu, suka melempar pensil, melempar penghapus, kadang-kadang juga, langsung mematahkan penggaris temannya, Bu. Biasanya juga, suka menyembunyikan barang-barang temannya, eee, dan merusak, barang-barangnya, otomatis mengadu dan menangis begitu, Ibu, permasalahan saya. Oh, iya iya. Begitu ya Pak Batara, bahwa punya permasalahan, eee, pada seorang murid, yang usil dan suka jahil kepada teman-temannya sehingga, menimbulkan, temannya menjadi menangis. Begitu ya Pak? Ya, benar sekali, Bu, itu yang saya alami. Ya, aku tutup. Mmm, iya iya. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin, Pak Batara harapkan?
Mmm. Oh iya Bu, begini Bu, saya berharap, dari percakapan ini, atau dari obrolan ini saya mendapat, sebuah solusi bagaimana cara merubah sifat, atau perilaku anak, tersebut sehingga, bisa merubah perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Oh, iya iya iya. Jadi perilaku lebih baik lagi ya, tidak mengganggu temannya seperti seperti itu ya, Pak? Iya Bu, Kemudian, bisa juga berperilaku baik ya, saling menolong ataupun, seperti itu. Kemudian, eee, yang mau saya tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Pak Batara sendiri seperti apa? oh iya Bu, ini kan saya mengampu di, beberapa kelas dan saya mengajar juga Mhm, di, kelas rendah. Terus, indikator baik, kalau menurut saya, yaitu, yang pertama, tidak suka mengganggu teman, terus yang kedua, saling membantu atau menolong, yang yaitu dia punya rasa empati yang tinggi kepada temannya seperti suka membantu teman, apa namanya, menghargai teman, mungkin, seperti itu ya, seperti itu Bu yang, menurut saya indikator baik, di kelas, menurut saya Bu. oke oke. Baik, itu tadi, pemaparan indikator baik dari, Pak Batara ya. Jadi indikator baik itu, Iya Bu. tidak mengganggu temannya, saling membantu atau menolong, mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya, begitu ya, Pak? Eee, iya Bu, benar sekali. Oke, kira-kira nih Pak, Batara apa sih yang, bisa Bapak lakukan supaya bisa, merubah agar bisa memenuhi indikator terbaik menurut, Pak Batara? Kira-kira, apa yang Bapak bisa lakukan? Iya Bu, terima kasih. Eee, yang saya mungkin bisa akan lakukan adalah, mungkin saya akan, membuat, sebuah keyakinan kelas atau kesempatan kelas yang sebelumnya saya jelaskan dulu, Bu. Eee, apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dari situ, mereka bisa, mengungkapkan atau mengeluarkan ide-ide atau gagasan, mereka sendiri. Apakah, keyakinan Mhm, kelas yang telah mereka sepakati itu, misalnya, saling menghormati, terus saling menyayangi, dan sebagainya, mungkin, mereka akan menyepakatinya, dan, eee menyepakatinya yang mhm. mereka telah buat. Terus dengan keyakinan, kelas yang mereka buat itu, kemudian, eee, saya akan merencanakan, de dengan bermain peran. Contohnya, dengan cara memutarkan video, tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik, yang tidak boleh untuk ditirukan. Sehingga, mereka akan menyadari, ketika mereka, salah atau berperilaku yang kurang baik, mereka akan mengetahui dampak dari perbuatan yang mereka, lakukan. Terus dengan bermain peran ini, mereka akan
menyadari dan memperhatikan bagaimana perilaku yang baik yang perlu mereka laksanakan di dalam kelas dan bagaimana perilaku buruk yang eh, apa namanya yang mereka akan tinggalkan ya mungkin itu yang akan saya eh, kira-kira yang saya akan lakukan. Ya baik Pak Batara, luar biasa ya langkah yang diambil. Kalau bisa saya rangkum di sini Pak Batara menyebutkan bahwa membuat kesepakatan kelas di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Nah, indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin seperti itu ya Pak. Kemudian indikator Iya, kedua yaitu memberikan peran atau luar biasa sekali langkah yang Bapak ambil. Kalau bisa di sini saya bisa rangkum uh, bahwa membuat kesepakatan kelas di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin, seperti itu Pak. Kemudian indikator kedua yaitu memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, kemudian nanti anak-anak akan bermain peran dan menentukan tokoh yang baik dan kurang baik. Seperti itu Pak. iya Bu.